itu menjadi dua titik lemah Presiden Prabowo kalau memberikan jabatan baru atau mengembalikan Budi Ari menjadi menteri. Yang pertama, dianggap takut dengan geng Solo, nggak ada wibawanya. Yang kedua, dianggap tidak serius untuk menyelesaikan masalah judi online. Selanjutnya ya terserah Pak Prabowo gitu. Selamat malam semuanya. Setelah kemarin Budi Ari dipecat secara mengejutkan ketika masih rapat di DPR ternyata sudah diputuskan untuk diganti, hari ini tiba-tiba muncul berita bahwa Budi Ari akan segera mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo. Wah, beritanya udah disebar di mana-mana, di-capture, disebar di berbagai platform sosial media, dan kemudian kalau kita baca hanya dari judulnya saja itu sangat bombastis dan mengejutkan gitu. Tapi kalau kita baca isi beritanya, ini adalah sebuah jenis berita yang bisa kita curigai ini pesanan. Ya karena isi beritanya itu sangat tidak meyakinkan gitu. Tidak disebutkan siapa sumbernya gitu, hanya disebutkan sumber Detikcom bahwa Budi Ari akan mendapatkan tugas baru, dan ketika dikonfirmasi atau ditanyakan kepada Budi Ari nggak jawab. Tapi beritanya udah kemana-mana gitu, dan orang-orang berimajinasi bahwa ini adalah sebuah fakta bahwa Budi Ari akan mendapatkan jabatan strategis baru. Seolah-olah udah terjadi, padahal belum gitu. Kalau kita baca beritanya, ini katanya, kata sumber Detikcom yang kita nggak tahu itu siapa, itu katanya Budi Ari akan segera ditemui sama tangan kanan Presiden Prabowo. Artinya belum terjadi. Akan segera ditemui katanya. Tapi ya nggak tahu gitu, tangan kanan ini siapa gitu. Jangan-jangan Jokowi. Karena dari sini, dari berita yang kita baca gitu, ini ada dua tahapan sebenarnya yang tidak disampaikan di media gitu. Karena banyak orang nggak paham gitu. Sekarang kan seolah-olah ini sudah ada tugas baru gitu. Padahal belum gitu. Bahkan tangan kanan Presiden Prabowo yang entah itu siapa, kita juga nggak ngerti gitu, itu juga masih belum bertemu dengan Budi Ari. Jadi masih akan. Jadi bahkan bertemu pun belum terjadi. Tapi di judul beritanya seolah-olah sudah ada tugas barunya. Jadi ini ya berita yang langsung sampai kepada kesimpulan, padahal penyebab atau faktor terjadinya utusan dari Presiden Prabowo menemui Budi Ari itu ya belum gitu. Kita juga nggak tahu siapa, belum terjadi juga. Jadi belum ditemui udah lompat kepada kesimpulan. Dan ya tapi yang namanya politik gitu ya, berita-berita semacam ini itu bisa menjadi sebuah pemicu akan terjadinya keputusan-keputusan baru. Dan bagi saya kalau ini adalah berita yang benar, misalkan gitu ya, kalau Budi Ari tiba-tiba mendapatkan posisi strategis, misalkan tiba-tiba menggantikan Luhut Binsar Panjaitan misalkan gitu ya, itu akan sangat ajaib sekali gitu. Karena kalau kita lihat dari proses pemecatannya itu kan tragis gitu. Nggak diberitahu, masih rapat di DPR, masih minta anggaran tambahan ke DPR. Udah diganti gitu kan. Jadi ya kalau ini kemudian mendapatkan tugas baru atau kembali menjadi menteri atau jadi kepala badan atau apapun namanya, itu unik gitu. Karena pemecatannya nggak ada pemberitahuan gitu ya, cukup menyakitkan dan tragis. Bahkan Budi Ari di detik-detik terakhirnya masih mengira wartawan bikin isu sendiri. Dan kalau kemudian setelah itu semua sekarang mendapatkan tugas baru atau menjadi menteri atau apapun itu kayak nggak sesuai dengan proses pemecatannya kemarin. Tapi ya bisa saja dalam politik ini bisa benar-benar terjadi, dan mungkin kalau itu benar terjadi bahwa Budi Ari mendapatkan tugas baru, mungkin Budi Ari berhasil menerapkan satu strategi yang dulu pernah berhasil diterapkan di tahun 2019 lalu. Karena 2019 setelah Pilpres, Budi Ari itu tidak ada dalam daftar nama menteri waktu itu, dan kemudian sempat ngambek gitu ya. Wah, bubarin aja Projo. Habis itu jadi wamen gitu kan. Itu sempat nelpon teman saya itu Budi Ari gitu ya, untuk nanya dan konsultasi gitu. Ini gimana nih wakil menteri desa, ini terima nggak? Saya maunya menteri. Dengar-dengar kayak gitu kan. Dan ya ternyata
jawaban dari teman saya, terima saja. Itu kan wakil menteri desa, nanti bagus untuk melakukan konsolidasi relawan dan sebagainya. Dan setelah itu Budi Ari terima. Jadi jurus ngambeknya itu berhasil membuat Budi Ari jadi wakil menteri waktu itu. Dan kalau sekarang kemudian dia menggunakan strategi yang sama untuk menekan Presiden Prabowo, itu sulit untuk dilogikakan karena ya Projo kan pro Jokowi bukan Probo. Kalau ada ancaman bubarkan Projo, ya udah kan pro Jokowi bukan pro Prabowo, dan sekarang presidennya adalah Prabowo Subianto gitu. Jadi secara situasi nampaknya tekanan-tekanan yang dulu pernah dilakukan atau strategi ngambek di tahun 2019 lalu dengan ingin membubarkan Projo itu tidak bisa diterapkan kali ini. Tapi ya bisa saja Budi Ari berimprovisasi dan kemudian melakukan tekanan-tekanan yang baru, tidak dengan bahasa membubarkan Projo atau apalah, mungkin punya kartu as dan sebagainya sehingga dia bisa menjadi menteri lagi atau pejabat lagi. Tapi ya kalau kita melihat bagaimana proses pergantian Budi Ari dan akun Instagram pribadinya itu sempat ngambek gitu ya, sempat unfollow Pak Prabowo gitu ya, dan kemudian setelah rame jadi berita di mana-mana diberitakan Budi Ari unfollow presiden gitu kan. Follow lagi gitu kan. Kalau melihat dari situasi ini nampaknya Budi Ari cukup ketakutan untuk ngambek gitu karena gak berani dia untuk berontak atau menyatakan protes terhadap pemecatan atau pergantian yang dialami oleh dirinya. Dia tidak bisa menyampaikan kekecewaannya gitu karena ketika publik melihat bahwa akun Instagram Budi Ari unfollow, langsung follow lagi gitu kan. Itu kan membuat kita jadi menilai bahwa ya ini kayaknya Budi Ari posisi tawarnya lemah kali ini gitu ya, tidak seperti tahun 2019 lalu. Jadi kalau sekarang muncul berita yang masih belum jelas, belum juga terang benderang siapa sumbernya dan belum terjadi pertemuan antara utusan presiden dengan Budi Ari, maka dari daftar-daftar faktor penyebab yang terjadi sebelumnya, dari peristiwa politik yang terjadi, saya meyakini bahwa sulit rasanya Budi Ari untuk mendapatkan posisi atau jabatan baru yang lebih strategis dibandingkan sebelumnya. Mau apa gitu? Mau posisi yang mana? Duta besar misalkan? Ngapain gitu kan, duta besar? Nggak sesuai dengan kemampuan dia sebagai ketum relawan gitu. Kalau jadi duta besar kan kayak ya dibuang. Yang penting ada jabatan, dan itu tapi jadi turun kelas gitu. Tidak bisa memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Kalau jadi komisaris ya buat apa ya menteri komisaris, kan komisaris sekarang nggak ada tantin gitu. Jadi kembali lagi turun kelas gitu. Jadi ya unik atau sulit rasanya untuk kemudian bisa kita terima Budi Ari akan mendapatkan jabatan baru kalau berdasarkan dari fakta-fakta yang terjadi sebelumnya. Apalagi yang menarik ini dan tidak disadari oleh banyak orang, sebenarnya berita soal Budi Ari akan mendapatkan jabatan atau tugas baru dari presiden itu sempat diposting di akun Instagram DPP Projo. Kalau kita baca, kalau kita search di Google, itu masih ada tuh catch-nya itu ya, masih ada riwayatnya bahwa DPP Projo itu nge-share foto gambar berita bahwa Budi Ari akan mendapatkan tugas baru. Dan tapi kalau kita klik itu postingannya sudah dihapus. udah nggak bisa diakses gitu. Itu kan artinya akun Instagram DPP Projo juga merasa ada yang salah dari berita itu, atau DPP Projo tidak sepenuhnya mendukung Budi Ari hari ini. Nggak ngerti gitu ya, apakah terjadi masalah di internal sehingga berita itu dihapus, atau mereka juga ngerti bahwa itu hanya berita pancingan yang tidak jelas siapa sumbernya, hanya sebuah tekanan untuk supaya presiden bisa menarik kembali Budi Ari. Intinya kalau Presiden Prabowo ingin memberikan posisi atau jabatan baru atau tugas baru kepada Budi Ari, ya bisa saja gitu. Tapi kalau melihat situasi hari ini gitu ya, itu akan menjadikan banyak orang berpikir atau berimajinasi bahwa Pak Prabowo sedang ditekan gitu. Bahwa Pak Prabowo sangat lemah sekali karena ya bahkan ketika memecat Budi Ari harus menarik balik. Kan jadi kayak nggak ada kekuatannya gitu, nggak ada powernya sebagai presiden gitu ya. Jadi kelihatan bisa ditekan oleh geng Solo atau gengnya Projo gitu. Jadi kan
ya nggak ada wibawanya kalau sampai kemudian itu ditarik balik atau dikembalikan menjadi menteri. Dan lebih dari itu, kalau Budi Ari sampai mendapatkan jabatan atau jadi menteri lagi atau jabatan apapun lah gitu ya, selain soal orang akan beranggapan Pak Prabowo jadi nggak tegas atau bisa ditekan dan sebagainya, orang juga akan berpikir bahwa ya Pak Prabowo jadi nggak kelihatan serius untuk menyelesaikan masalah judi online yang ada di Indonesia. Karena suka nggak suka, bagaimanapun nama Budi Ari sudah disebutkan dalam surat dakwaan jaksa dan itu harus diklarifikasi dan diselesaikan dengan ya klarifikasi sebagai saksi dan selanjutnya itu ya terserah jaksa akan kemana gitu. Jadi ya itu menjadi dua titik lemah Presiden Prabowo kalau memberikan jabatan baru atau mengembalikan Budi Ari menjadi menteri. Yang pertama dianggap takut dengan geng Solo, nggak ada wibawanya. Yang kedua dianggap tidak serius untuk menyelesaikan masalah judi online. Selanjutnya ya terserah Pak Prabowo gitu. Ya mau diangkat lagi, mau enggak dan sebagainya, masing-masing ada konsekuensi dan resikonya dan itu ya terserah Presiden. Kita hanya melihat dari luarnya saja bahwa keyakinan orang terkait situasi ini itu sulit diubah rasanya karena bagaimanapun Budi Ari adalah representasi dari Jokowi. Budi Ari adalah ketum relawan terbesar Jokowi dan ketika kemarin terjadi pemecatan atau pergantian itu sudah menjadi sebuah garis tegas yang menunjukkan bahwa ini ada perbedaan sikap politik antara Kartanegara dengan Solo. Dan kalau itu ditarik balik gitu ya, kalau dikembalikan lagi jadi kayak lemah, kayak berhasil ditekan, kayak tidak punya kekuatan dan itu merugikan Presiden Prabowo sendiri. Dan secara hitung-hitungan politik tidak ada rasanya, tidak ada kepentingan bagi Presiden Prabowo untuk menarik Budi Ari kembali. Karena ya sudah terbukti gitu, Prabowo tidak butuh relawan projo hari ini. Karena dukungan dari partai politik sangat solid, relawan Presiden Prabowo juga sangat banyak sekali, sehingga untuk apa menarik orang yang sebelumnya itu sudah sangat-sangat bermasalah. Ya, tapi kembali lagi, terserah Presiden Prabowo Subianto. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, begitulah kura-kura.